Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Sebagai Perdana Menteri, kami dari pihak pemerintah mengatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi ini, yaitu bahwa Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, dalam hal ini batas maksimal pengeluaran pemerintah, sehingga ini akan berdampak pada percetakan uang, akan berdampak pada intensi-intensi percetakan uang dari Bank Indonesia itu sendiri sebagai bank sentral di negara kita di Indonesia. Ibu Bapak Dewan Juri yang terhormat, mengingat fungsi dari bank sentral itu sendiri yang sangat memegang peranan yang sangat penting terhadap naik turunnya nilai mata uang negara, dalam hal ini negara Indonesia, juga bank sentral yang memiliki wewenang atas peredaran dan penerbitan mata uang, sehingga ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi negara kita. Ibu Bapak, sementara batas pengeluaran pemerintah itu sendiri adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai semua pekerjaan umum yang ada di sebuah daerah, dan dalam hal ini di negara kita di Indonesia. Pekerjaan-pekerjaan umum yang dimaksud adalah belanja-belanja seperti belanja untuk pegawai, belanja barang, belanja modal, dana hibah, dana pembangunan, dan juga untuk pembayaran hutang-hutang negara. Nah, Ibu Bapak, yang kami maksud harus diminimalisir di sini adalah belanja-belanja dan juga dana-dana pembangunan. Ibu Bapak Dewan Juri, memang benar bahwa pembangunan itu merupakan salah satu faktor terpenting untuk menunjukkan maju tidaknya sebuah negara. Tetapi di sini hal yang lebih serius yang harus dipertimbangkan oleh sebuah negara adalah pertumbuhan ekonomi. Memang benar bahwa pembangunan berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi ketika bank sentral tidak menetapkan batas terhadap pengeluaran pemerintah, maka hal buruk yang tentunya tidak kita harapkan adalah bahwa negara kita akan mengalami inflasi. Ibu Bapak Dewan Juri yang terhormat, kemudian mengapa kami setuju juga terhadap mosi ini? Karena ini adalah dalam rangka menetapkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pengaturan pinjaman daerah. Ibu Bapak Dewan Juri yang terhormat, mari melihat dua poin yang menjadi kontribusi kami di dalam debat kali ini. Yang pertama, mengapa jika bank sentral tidak menetapkan batas pengeluaran pemerintah, dan yang kedua, mengapa jika ada batas pengeluaran ini. Yang pertama, mengapa jika tidak ditetapkan batas pengeluaran pemerintah, tentunya akan sangat berdampak pada beberapa sektor. Yang pertama dari sektor ekonomi. Ibu Bapak tentu masih segar diingatan kita mengenai krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara tepatnya pada tanggal 1 Juli, yang dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 1966 yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, politik, dan juga di Indonesia dan juga di dunia. Ibu Bapak, ini kita tentunya tidak mengharapkan hal ini terjadi lagi di Indonesia, karena kita mengingat bahwa krisis moneter ini terjadi karena adanya inflasi. Kemudian beberapa hal lain adalah ketika negara kita mengalami inflasi, dampak buruk yang akan terjadi adalah negara kita akan semakin miskin. Mengingat status quo kita saat ini Indonesia adalah bahwa pasca pandemi, perekonomian Indonesia itu sangat menurun. Negara memiliki sangat banyak hutang karena beberapa kebijakan negara yang dulunya memerlukan biaya yang sangat banyak seperti untuk vaksin, seperti memerlukan dana untuk pemberlakuan PSBB. Tentunya itu akan membuat negara kita menjadi defisit. Lalu ketika negara kita menjadi inflasi, Ibu Bapak Dewan Juri, hal yang buruk adalah pertama, banyak perusahaan di negara kita yang akan bangkrut karena tidak mampu menangani tingginya biaya produksi karena nilai rupiah turun. Ini tentu akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja, menjamurnya pengangguran, dan juga akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Nah, Ibu Bapak Dewan Juri yang terhormat, mari melihat contoh-contoh negara yang telah mengalami
mengalami inflasi. Yang pertama Venezuela dan yang kedua adalah Zimbabwe. Di Zimbabwe sendiri kita melihat bahwa uang-uang kertas bertebaran begitu banyak karena uang itu tidak memiliki nilai sama sekali karena adanya overcetak, karena negara ini telah mengalami inflasi. Dan hal yang paling buruk adalah dua negara ini telah masuk dalam blacklist Bank Dunia. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi di Indonesia. Ibu Bapak Dewan Juri yang terhormat, investor yang selama ini menanamkan modal di Indonesia juga akan kehilangan kepercayaan seperti Singapura, karena perusahaan di Indonesia ini, karena nilai mata uang di Indonesia ini sudah sangat rendah. Jadi investor akan berpikir bahwa untuk apa lagi menanamkan modal di Indonesia. Kemudian hal yang ketiga adalah tingkat ekspor akan menurun jika inflasi terjadi karena biaya ekspor lebih mahal dan tentunya perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak akan sanggup. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa inilah perusahaan di Indonesia akan banyak yang bangkrut. Nah, Ibu Bapak Dewan Juri yang terhormat, tentu hal ini adalah hal yang tidak diinginkan negara kita. Salah satu contoh, jika kita kembali ke sistem barter, jika nilai uang tidak ada, jika mata uang tidak memiliki nilai yang lebih lagi, maka kita akan kembali pada sistem barter, di mana sistem ekonomi dilakukan dengan pertukaran barang. Dan dampak buruknya jika seseorang sudah tidak memiliki barang untuk ditukarkan, maka seseorang tersebut tidak memiliki sesuatu yang dipakai untuk bertahan hidup. Nah, Ibu Bapak, meningkatnya angka kemiskinan yang saya sebutkan tadi juga akan berpengaruh pada psikologi sosial, di mana akan meningkatnya tingkat kriminal seperti perampokan. Nah, Ibu Bapak, hal ini ditunjukkan dengan adanya data dari Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di tahun 2019 meninggi, didukung dengan data dari Korps Bayangkara yang mengatakan bahwa tingkat kriminal di tahun 2019 juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa memang kemiskinan itu berpengaruh pada meningkatnya tingkat kriminalitas di Indonesia. Ibu Bapak Dewan Juri yang terhormat, ini juga akan berpengaruh memberikan gejolak politik di Indonesia, di mana ekstrimnya daerah-daerah akan memisahkan diri dari Indonesia karena adanya otonomi daerah. Kita belajar dari daerah Timur-Timur pada waktu krisis moneter. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi di Indonesia. Jadi Ibu Bapak, terkait mosi ini kami bangga sebagai pembuka pemerintah. Terima kasih. Lewat waktumu.